Bertemu lagi dalam khotbah hari Minggu. Saya akan mengkhotbahkan apa yang disampaikan oleh Pak Alan dalam bahasa Inggris untuk disampaikan saat ini dalam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh melihat video ini, bisa menonton video ini dan melihat ya Tuhan, hati kami juga untuk merasakan ya Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan tentang salah satu buah roh, yaitu kebaikan hari ini. Urapi kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pernahkah Anda mendengar ungkapan the milk of human kindness? Pemenuhan kebutuhan manusia dengan kebaikan. Ini sering disebutkan ketika kita melihat tindakan kebaikan hati yang tidak biasa terhadap orang lain. Sangat jarang. Sederhana untuk dijelaskan secara alami, karena manusia tidak memiliki kebaikan. Kita cenderung egois dan lebih tertarik pada kesejahteraan kita sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Kita cenderung dengki atau iri, tidak kenal ampun dan kejam. Tentu saja ada pengecualian, tetapi umumnya kita semua berasal dari kelompok gen jahat yang sama, tidak mengenal kebaikan. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah mengamati semakin tidak adanya kebaikan dalam kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus. Sebagai seorang gembala dari umat Allah, saya sangat berduka karenanya. Dan saya tahu bahwa Tuhan juga berduka. Dan Dia bahkan lebih lagi berduka. Dalam Alkitab ada beberapa episode kebaikan yang patut dicatat. Satu kejadian khusus adalah pertemuan dua mata-mata yang menemukan diri mereka dilindungi oleh kandidat calon yang paling tidak mungkin sebagai orang yang akan melindungi mereka, yaitu Rahab, pelacur di kota Yeriko. Dia meminta para mata-mata untuk menunjukkan kebaikannya dengan membebaskannya dan semua kerabatnya karena dia telah menunjukkan kebaikan kepada mereka dengan menyembunyikan mereka. Disebutkan, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah, kindness, baik, terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah atau baik terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Rahab menunjukkan kebaikan sepenuhnya dengan mempertaruhkan nyawanya, seperti sebuah pengorbanan diri untuk melindungi para mata-mata saat itu. Saya tidak percaya dia menghitung atau memperhitungkan semuanya dan berkelompok dalam pertukaran ini, tetapi ia benar-benar telah bertobat dari caranya yang lama, dari hidupnya yang lama. Menyadari bahwa kehidupan mungkin sebentar lagi akan berakhir dan menanggapi anugerah Tuhan dengan memperluas anugerah dan kebaikan itu kepada orang lain. Dia mungkin belum pernah melihat kebaikan dalam tindakan dalam kehidupannya sebelumnya. Tetapi entah bagaimana dia didorong oleh Roh Kudus untuk tidak hanya turut serta dalam keselamatan yang secara langsung melalui umat Allah, tetapi pada akhirnya menjadi salah satu leluhur
Yesus. Kebaikan sering disebutkan dalam Perjanjian Lama sebagai cinta kasih atau kasih setia. Biasanya dikaitkan dengan Tuhan. Banyak mazmur termasuk Mazmur 18 ayat yang 50 bermegah tentang kebaikan Tuhan. Daud menyanyikan tentang keajaiban kasih setia kepada orang yang diurapinya. Demikian juga dalam Esra 9:9, begitu bersemangat menuliskan tentang kebaikan Tuhan kepada umatnya di pengasingan. Ayub ketika menderita kesengsaraan yang luar biasa bersaksi tentang kebaikan Allah. Mungkin jalan terbaik untuk memahami kebaikan Allah dengan melihat apa yang telah Tuhan lakukan lebih dulu untuk menunjukkan kebaikannya kepada kita secara pribadi lepas pribadi. Kita memahami bahwa ketika Tuhan menciptakan semua manusia dan kita bersalah atas dosa, Ia memiliki hak untuk menghukum kita. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan di bawah Perjanjian Lama dengan umat Allah. Sangat sulit untuk mengalami jaminan penuh belas kasih dan pengampunan Tuhan. Kita tidak layak mendapatkan semuanya, tetapi kita layak mendapatkan murka dan hukumannya. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dan karena kebaikannya, Dia melimpahkan kita dengan kasih karunia, pengampunan, belas kasihan, dan kebaikan. Memahami ini agak membantu dalam cara kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Rasul Paulus menulis, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus." Efesus 2:4-7. Betapa indahnya demonstrasi kebaikan itu. Seperti semua orang kita pantas dihancurkan. Tetapi Tuhan yang kaya akan rahmat, anugerah, dan kebaikan telah memberi kita kesempatan kedua untuk kehidupan kekal. Paulus juga menulis kepada Titus 3:4-6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kebaikan Allah dimanifestasikan dalam satu tindakan keselamatan. Dikatakan bahwa kasih karunia adalah karunia yang sesungguhnya kita tidak pantas terima. Karunia yang tidak pantas diterima. Ini adalah sebagian besar sikap yang Allah miliki terhadap kita. Yang meskipun kita adalah orang berdosa dan musuh-musuhnya, Allah sangat mengasihi kita sehingga melalui kematian anaknya, putranya, Dia telah memenangkan bagi kita melalui penebusan atas dosa. Hanya anugerah-Nya yang memungkinkan hal itu terjadi. Kita tidak pantas mendapatkan pembebasan dari hukuman mati. Saya suka berpikir bahwa kebaikan adalah anugerah dengan roda di atasnya.
Dengan kata lain, rahmat dan kebaikan tidak terpisahkan. Anugerah adalah motivasi dari tindakan kebaikan. Memang benar bahwa kita dapat diampuni oleh Allah dengan mudah. Dan ia dapat saja menyatakannya dengan demikian. Ia memiliki kekuatan itu sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Matius 9 ayat 2-6. Tetapi untuk memastikan keadilannya terpenuhi, Allah menyediakan langkah ekstra dengan mengorbankan anaknya demi kita. Dosa menuntut pengorbanan. Nah, itulah kebaikan Allah. Bahkan selama pelayanan Yesus di bumi, kita melihat dirinya memperluas kebaikannya berkali-kali ketika dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang dari kematian, mengusir setan, menyediakan makanan bagi yang lapar, membantu di pesta pernikahan, mengusir ketakutan dalam badai, dan seterusnya dan seterusnya. Berkali-kali Yesus menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan apapun darinya. Setiap hari Yesus berangkat untuk berjalan di jalan-jalan Yudea dan Galilea. Tujuannya adalah menjangkau orang-orang yang menderita dan yang membutuhkan. Mereka yang seperti domba tanpa gembala. Ia mengunjungi semua kota dan desa dengan tujuan semata-mata untuk memberikan kebaikan dan belas kasihannya. Buah roh itu adalah kebaikan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan manifestasi buah roh ini? Bagaimana kebaikan dapat dibuktikan dalam kehidupan kita sebagai saksi akan kehadiran roh di dalam kita? Sementara kita tidak mungkin dapat meniru pengorbanan Yesus di kayu salib. Pikirkan tentang langkah-langkah yang telah dia atau Yesus ambil sampai ia di Kalvari. Pertama, Yesus menyangkal dirinya sendiri. Dia rela menyerahkan hidupnya sebagai pengorbanan. Hidupnya tidak diambil darinya kapan saja. Dan dia bisa mundur dari kematian di kayu salib. Tetapi dia memilih mati untuk kita. Ia benar-benar meniadakan semua ambisi dan keinginan pribadinya. Kedua, Yesus patuh pada panggilan roh. Dia tahu apa yang dituntut darinya dan menaati Tuhan sampai akhir. Dan yang ketiga, dia memikul salibnya dan berjalan bersama salib itu sampai ke Kalvari. Ketika kita siap untuk menyangkal diri kita, benar-benar tunduk kepada roh Allah dan memikul salib kita sendiri, maka kita akan melihat buah roh, terutama kebaikan, terwujud dalam hidup kita. Semakin banyak hidup kita yang kita berikan kepada Roh Kudus, semakin dia akan menjadi nyata dalam hal-hal yang kita katakan dan lakukan. Kita akan semakin mencari cara untuk berbagi kebaikan kita dengan orang lain. Kita akan berkorban demi orang lain. Kita akan mencurahkan diri kita untuk membantu orang lain agar berhasil dan berkembang. Tidak mengharapkan keuntungan apapun untuk diri kita sendiri. Dalam bukunya Absolutely Surrender, menyerah mutlak, menyerah total, Andrew Murray menjelaskan gagasan untuk sepenuhnya menyerah kepada Allah. Hanya ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan secara mutlak, buah roh dapat menjadi bukti dalam hidup kita. Pertama-tama melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya sendiri, dan kemudian membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan dalam hidup saya. Melalui kebaikan itu, saya perlihatkan kepada orang lain sebagai bukti bahwa saya benar-benar berserah pada Tuhan dan dipenuhi oleh rohnya. Inilah yang terjadi pada Rahab. Dia tidak bertindak karena putus asa, tetapi
hanya karena dia tunduk pada kehendak Tuhan. Rahab benar-benar menyerah kepada Tuhan. Dan sebagai hasilnya, buah roh diperlihatkan melalui kebaikan yang dia berikan kepada umat Allah. Karena kebaikannya, Yesus masih memanggil kita sampai hari ini. Pesannya sederhana. Aku mengasihimu, aku memberikan hidupku untukmu, dan aku memaafkanmu. Jadi, tinggalkan hidupmu yang penuh dosa sekarang dan terimalah pengampunanku, agar kamu dapat menjalani kehidupan baru secara utuh dan pimpinan roh pada kehidupan kekal. Amin. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, mengucap syukur, karena kami ya Tuhan boleh merasakan kebaikan-Mu, pekerjaan-Mu ya Tuhan melalui Yesus Kristus, yang memampukan kami juga ya Tuhan untuk menyatakan kebaikan. Untuk kami ya Tuhan pertama-tama menyangkal diri kami, melakukan hal-hal buat banyak orang dan buat orang lain, berkorban, mencurahkan hati, pikiran, daya, mungkin dana, segala hal Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan, sekalipun kami harus melewati hal-hal yang dapat membawa penderitaan seperti virus corona, COVID-19 ini, kami Tuhan, karena kebaikan-Mu, mampu menyatakan kebaikan bagi orang lain. Siapapun itu, tidak pandang latar belakangnya. Roh Kudus, pimpin kami. Kami mau mentaati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.